Selamat sore, sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, yang sempat mendengarkan video saya, yang sempat menonton video saya, yang sempat mendengarkan suara saya. Saya Bang Helmi Paulus, saksi Yesus Kerahiman Ilahi, mau mengajak saudara-saudara, meminta waktu saudara 10 menit. Marilah kita bersama-sama mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi. Bagi sahabat-sahabat saya yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, yang tidak sekeyakinan dengan saya yang sempat menonton video ini, dari hati yang paling dalam, saya Bang Helmi Paulus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkanlah saya untuk melakukan kegiatan rohani saya di media sosial ini. Bagi sahabat-sahabat saya yang percaya Yesus itu Tuhan, jika di leher saudara, di saku saudara, di rumah saudara mempunyai rosario, peganglah rosario saudara, marilah bersama-sama dengan saya, Bang Helmi Paulus, kita mau mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi. Marilah kita buka doa Rosario Kerahiman Ilahi kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim, kami bersyukur terima kasih atas semua rahmat dan kasih karunia-Mu, serta penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Kami bisa mendaraskan Rosario Kerahiman-Mu bersama-sama teman-teman Facebook, teman-teman Instagram, dan teman-teman YouTube. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, utuslah roh-Mu yang kudus bagi kami, yaitu roh Allah, roh Putra, dan roh Kudus, agar dia dapat memenuhi diri kami, agar kami mampu menjadi saksi-Mu, ya Yesus, sumber kerahiman ilahi. Kami juga bisa menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Tapi bukanlah kehendak kami ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang akan terjadi, karena hanya Engkaulah Allah yang hidup dan bertahta, kini sepanjang segala abad. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita awali doa Rosario Kerahiman Ilahi atau Rosario Kronika ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ya Tuhan Yesus Kerahiman Ilahi, pada kesempatan yang baik sore hari ini, kami mau mendaraskan doa Rosario Kerahiman-Mu, secara khusus untuk menghormati jam kerahiman-Mu, yaitu jam 3 siang. Atau pukul 15.00, dan juga untuk menghormati kerahiman-Mu yang tak dapat terselami. Semoga dengan kerahiman-Mu yang tak dapat terselami itu, biarkanlah semua jiwa menimba daripada lembah kebesaran kerahiman-Mu. Walaupun ia seorang pendosa sekalipun, terkhususnya kami anak-anak-Mu, orang yang berdosa ini, yang sangat berharap kepada sumber kebesaran kerahiman-Mu. Berkatilah semua orang yang kucintai, berkatilah semua orang yang berjasa kepada kami, dan berkatilah semua orang yang membenci dan memusuhi kami. Kasihlah musuh-musuh kami, ya Tuhan Yesus, sumber kerahiman ilahi.
Jamahlah dan sembuhkanlah semua orang sakit di seluruh dunia, baik yang di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Terkhususnya jamahlah dan sembuhkanlah semua orang sakit yang telah engkau tarik kepada kerahimanmu melalui perantaran anakmu ini, yang nama-namanya tertulis di atas meja doa ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Jikalau engkau menghendaki ya Yesus kerahiman ilahi, bebaskanlah dan sembuhkanlah mereka. Semoga dengan darah dan air yang mengalir dari hati kudusmu, biarlah mengalir dalam organ-organ tubuh mereka. Semoga dengan tubuhmu yang perkasa, rubahlah tubuh mereka agar bisa pulih seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga mau berdoa untuk semua jiwa orang yang telah meninggal mendahului kami, yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Terkhususnya sahabat-sahabat kami di seluruh dunia, yang pada jam ini, menit ini, detik ini, maut sedang menjemput mereka. Mereka sedang dalam keadaan sekarat maut. Semoga dengan doa rosario kerahiman ini ya Bapa, bukalah pintu kerahimanmu. Benamkanlah jiwa-jiwa mereka dalam lautan kerahimanmu, agar jiwa mereka dapat memperoleh cahaya sorgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Rosario Kerahiman Ilahi ini kita tutup dengan berdoa 3 kali. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, agar doa Rosario Kerahiman Ilahi kita pada sore hari ini menjadi doa yang sempurna, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jikalau kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di sana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaknya kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia di mana saja berada, sebelum kita menutup doa Rosario Kerahiman Ilahi kita pada sore hari ini, marilah sedikit kita mendengarkan renungan dari saya, Bang Helmi Paulus. Dengan renungan hari ini, sempurna tidak mungkin masuk ke dalam
kerajaan Allah. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, bagaimana Injil hari ini mengatakan? Tuhan Yesus berfirman, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah dia. Lebih baik engkau masuk dalam hidup kekal dengan tangan puntung daripada dengan kedua tanganmu yang utuh engkau dicampakkan ke dalam api neraka. Jika kakimu menyesatkan, penggallah dia. Lebih baik engkau masuk kerajaan Allah atau masuk dalam hidup kekal dengan kaki puntung daripada dengan kedua kaki engkau dicampakkan ke dalam api neraka yang tak terpadamkan. Jika matamu menyesatkan, cungkillah dia. Lebih baik engkau masuk ke dalam kehidupan kekal atau ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu daripada dengan kedua matamu engkau dicampakkan ke dalam api neraka yang tak terpadamkan. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, inilah yang perlu kita renungkan bersama. Bahwa kesempurnaan seseorang tidak menjamin orang untuk masuk kerajaan Allah. Inilah yang menjadi bahan refleksi kita, renungan kita pada sore hari ini. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, kita harus hidup sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Walaupun kita tidak sesempurna Dia, tetapi kita berusaha sedemikian rupa, berusaha dengan sekuat tenaga kita, agar kita bisa mencontohi hidup iman Kristiani yang baik. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Injil hari ini dia mau menerangkan dan mau memberi tahu kepada kita bahwa dalam kehidupan haruslah kita berbuat baik. Karena itu dia mengatakan kepada kita, kamu harus mempunyai garam di dalam dirimu. Dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Artinya sahabat-sahabat Yesus yang setia di mana saja berada, yang sempat mendengarkan suara saya dan yang sempat menonton video saya, Alkitab ini menegaskan kepada kita agar kita bisa hidup lurus sesuai keinginan Yesus, agar kita tidak boleh keluar dari ajaran-ajarannya. Karena yang perlu sahabat-sahabat Yesus ketahui satu hal, jika Anda keluar dari ajaran Tuhan Yesus, jika kita tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus, memang di dalam hati kita, di dalam diri kita mengatakan, tidak ada yang lihat kok. Contoh yang konkret, ketika Anda berbohong di sini, ketika Anda berbohong di Surabaya, ketika Anda berbohong di Jakarta, ketika Anda berbohong di mana saja Anda berada, memang tidak ada yang melihatnya. Tetapi satu pesan dari Bang Helmi Paulus, berhati-hatilah dan waspadalah, karena ada seseorang yang tidak kelihatan yang melihat kita dari surga. Untuk itu Tuhan Yesus memberitahu kita, memberi kita contoh yang sangat keras, menyampaikan firman-Nya dengan keras. Jika tanganmu menyesatkan, potonglah dia. Lebih baik engkau masuk ke hidup yang kekal dengan tangan puntung daripada dengan kedua tanganmu engkau dicampakkan ke dalam neraka. Inilah sahabat-sahabat Yesus yang setia. Arti dari Injil ini, arti dari bacaan firman ini, arti dari firman Yesus ini, dia mau mengajarkan kepada kita agar kita bisa mengasihi seorang dengan yang lain. Agar kita bisa hidupkan kasih Yesus itu dalam hati kita. Agar kita bisa menjadi putra-putri Allah yang maha tinggi. Agar kita bisa menjadi contoh dan panutan
buat sesama kita di dalam lingkungan keluarga kita dan di lingkungan sekitar tempat yang kita tinggal. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, melalui Injil hari ini, saya Bang Helmi Paulus, saksi Yesus kerahiman ilahi dan Bunda Tersuci Maria, mau mengajak, menghimbau sahabat-sahabat yang percaya Yesus itu Tuhan. Marilah kita percaya Dia dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh akal budi kita, dan sepenuh kekuatan kita. Bahkan Tuhan Yesus bersabda, kasihilah seorang akan yang lain. Jika dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan Yesus, yaitu kasihi sesama dengan yang lain, apalah gunanya kita ibadah? Allah berfirman di Perjanjian Lama, jika engkau mau membuat persembahan kepadaku, kepada Allah ya, Allah berfirman, di hatimu masih ada sesuatu dengan saudaramu, tinggalkanlah persembahanmu itu, pulanglah, berdamailah dahulu dengan saudaramu, barulah engkau membuat persembahan kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat Yesus yang setia, apa kira-kira menurut sahabat-sahabat Yesus pikirkan saat ini? Kalau menurut saya, Bang Helmi Paulus, berarti Allah itu adalah sesama kita. Allah itu ada di antara kita. Karena kita dijadikan dengan rupa Allah itu sendiri, maka kita disebut makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bagaimana dalam kemuliaan ciptaannya kita menodainya dengan tidak menghormati sama kita, dengan tidak mengasihi sama kita? Untuk itu Injil hari ini menegaskan, Tuhan Yesus bersabda, jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Jika kakimu menyesatkan engkau, potonglah. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, mampukah kita melakukan demikian? Arti dari nas Alkitab ini mau mengajarkan kita agar kita memperbaiki hidup kita dengan lingkungan keluarga kita agar lebih baik dari hari kemarin. Maka Bang Helmi Paulus akan memberi suatu moto, jadikanlah hari esok lebih baik dari hari ini. Amin. Haleluya. Puji nama Yesus dan Bunda Tersuci Maria. Salam. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus. Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama saudara, ada bersama saya, dan ada bersama kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha murah dan maha baik, kami bersyukur terima kasih kepada-Mu. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk saling berbagi kasih-Mu bagi sesama kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu bagi kami dan bagi semua orang yang menonton video saya ini dan yang mendengarkan suara saya ini. Limpahkanlah rahmat kasih karunia-Mu bagi kami. Ringankanlah beban hidup kami. Bukalah pintu rezeki bagi kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan ketidaktentuan dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Utuslah rohmu yang kudus bagi kami, ya Bapa, agar kami mampu menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Tetapi bukanlah kehendak kami, ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang akan terjadi, kerana Engkaulah Allah yang hidup dan bertahta bersama dengan Roh Kudus, kini sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Bunda Perawan Maria, aku berdoa. Pertolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.